Kembali saya mau menyapa kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat malam, Shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini topik kita adalah neraka sesungguhnya. Ya, ini sebenarnya juga masih berhubungan dengan pelajaran kita minggu lalu, ya, yang mengenai tentang spiritisme, tentang apakah jiwa itu kekal atau tidak kekal. Dan kita sudah pelajari bahwa Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, ya, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu bersama bahwa pada saat seseorang mati, maka dia akan istirahat untuk menantikan kebangkitan. Dan kebangkitan itu seyogyanya adalah untuk diberikan hidup kekal sebagai upah bagi orang-orang yang menuruti firman Tuhan, atau untuk diberikan hukuman neraka. Ya. Dan saat ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang neraka, ya. Neraka sesungguhnya. Ya, ini yang ada di dalam invitation atau undangan yang sudah dibagikan kepada banyak orang. Dan pemandangan seperti ini ya diadopsi ya oleh beberapa ajaran aliran agama, ya. Salah satunya yang saya tahu adalah Buddha, dan juga saya juga melihat dari ajaran Islam juga ada siksaan yang luar biasa di dalam api neraka, ya, dan juga ajaran-ajaran lainnya, ya. Seperti ini, ya, seperti tempat penyiksaan, ya. Mari kita lihat sekilas saja, ya. Sumber Wikipedia dikatakan, menurut Islam, siapapun orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak akan keluar darinya. Pintu neraka berdiri kukuh dan tertutup rapat. Itulah penjara bagi orang-orang yang menganggap remeh berita tentang pengadilan akhirat. Ada juga orang-orang yang terakhir kali masuk surga setelah mereka disiksa sesuai dengan dosa-dosanya yang telah mereka perbuat. Ya, dan dikatakan menurut agama Islam, neraka itu ada 7 tingkatan, ya. Dan tingkatan yang paling atas adalah buat orang-orang yang percaya kepada Allah dan kepada nabinya Nabi Muhammad dan masih sedikit nakal. Nah, diberikanlah hukuman di neraka tingkat 1. Lalu kemudian setelah sekian lama dalam masa penyiksaan, baru bisa ditransfer ke surga. Kurang lebih seperti itu, ya. Semodel dengan purgatori dari Katolik, ya. Tetapi yang layer-layer atau tingkat-tingkat di bawahnya susah. Dan bahkan di sini dikatakan tidak ada jalan keluar. Luar biasa, ya. Nah, itu menurut ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Buddha, neraka dikatakan tempat yang menyedihkan, tempat menebus karma buruk mereka, ya. Setelah habisnya karma buruk yang menyebabkan mereka tercebur dalam derita ini, ya, tidak ada kesenangan, pokoknya sama seperti tadi, ya. Nah, lalu katanya makhluk-makhluk yang hidup di alam ini akan lahir kembali dalam alam-alam lainnya, ya. Dan di situ dikatakan ada 8 alam di neraka besar, 8 alam di neraka kecil. Jadi setelah sudah disiksa di alam mungkin ke-8, nanti pindah ke alam ke-7, pindah ke alam ke-6, mungkin dari neraka besar, dari neraka kecil, pindah ke neraka besar, dan ya, itulah ajaran Buddha. Ya. Dan kurang lebih seperti ini. Tadi di gambar awal penyiksaan, nah, menurut agama Buddha juga seperti ini. Wah, ada penyiksaan yang luar biasa, ada banyak. Setiap alam punya penyiksaannya tersendiri. Ya. Kita belajar sedikit saja. Nah, dari sumber masih Wikipedia. Nah, ini luar biasa juga, ya. Katanya, hanya ada satu agama di seluruh dunia yang menganggap bahwa mereka tidak tersentuh oleh neraka. Yaitu apa? Agama Yahudi. Karena mereka merasa mereka adalah keturunan jasmani, anak Abraham, maka mereka tidak bisa disentuh oleh neraka. Dan memang betul, saya pernah berkesempatan berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, dan setelah saya sepertinya diterima oleh komunitas mereka, dan mereka katakan saya tidak usah mengabar Injil atau memberitahukan tentang Taurat kepada orang-orang lain.
karena itu adalah privilege kami, privilege kita katanya. Ya, jadi tidak usah ada penginjilan, orang-orang lain tidak perlu tahu tentang agama Judaisme ya atau Yahudi. Dan di sini dikatakan mereka tidak bisa menyentuh neraka yang mereka juga pahami sebagai penyiksaan atau hukuman kekal. Nah, kita harus garis bawahi itu ya. Berikut. Kristen. Luar biasa nih. Nah, menurut Wikipedia ya, katanya neraka itu punya 3 tingkatan. Yang pertama Sheol ya, atau Hades. Kalau Sheol itu bahasa Ibraninya, Hades itu bahasa Yunani. Ya, lalu kemudian ada ya ini neraka, Gehenna. Lalu kemudian yang ketiga ada jurang yang teramat dalam, katanya untuk iblis. Nah, ini menurut Wikipedia. Ya, saya tidak tahu dari mana mereka bisa mengutip neraka itu ada 3 tingkatan. Tetapi kita sudah pelajari selama 2 malam berturut-turut tentang Sheol atau Hades, ya, bahwasanya itu adalah dunia orang mati di mana orang istirahat dan tidak bisa memuji Tuhan, tidak juga dihukum, istirahat, yaitu pada saat tubuh tanpa roh, ya. Tubuh itu sedang tidur dan sedang menanti kebangkitan. Kita akan pelajari lebih dalam. Ini semua dari Wikipedia dan juga bersumber dari ajaran-ajaran agama besar di dunia. Dan sekarang kita ke Alkitab atau kitab suci. Mari kita lihat, apakah neraka itu? 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Artinya, setiap orang pasti akan menerima upah dari apa yang dilakukannya selama dia hidup. Ya. Dan kita seharusnya sudah tahu bahwa bila mana kita hidup baik, hidup benar, mengikuti perintah-perintah Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, maka surga menanti kita. Di sisi lain, kalau kita menolak keselamatan itu atau hidup jahat, seperti tidak mengenal Tuhan, atau bahkan juga tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka kita mempunyai suatu upah. Nah, upah itu apa? Nah, 2 Petrus 2 ayat 6 dikatakan, dan jikalau Tuhan membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi Sodom dan Gomora diberikan hukuman api dari surga dan kota itu habis, ya, dan itu menjadi peringatan buat kita semua supaya kita tidak hidup fasik, ya. Zaman sekarang dunia mengatakan bahwa dunia ini akan hancur dalam air, ya, kita akan ditutupi oleh air. Tetapi Tuhan, kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan mengatakan bahwa dunia ini tidak akan dibinasakan lagi dengan air, ya. Luar biasa. Jadi doktrin dunia dan doktrin Alkitab berbeda. Walaupun ada pemanasan global, tetapi Tuhan sudah katakan bahwa bila mana engkau melihat pelangi, aku tidak akan membinasakan dunia ini dengan banjir besar lagi atau air bah atau apapun itu. Tetapi sekarang dunia sedang dikhawatirkan dengan hal air. Padahal yang harusnya kita lebih khawatirkan adalah api, ya, 2 Petrus 2 ayat 6. Lebih lanjut, Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, jadi jelas, ya, dikatakan bahwa api sedang menunggu bagi orang-orang yang fasik, dan inilah yang dikenal dengan api neraka. Ya, kesimpulannya neraka adalah hukuman yang diberikan sebagai upah. Kembali, ini upah. Ya, jadi tidak ada orang yang masuk neraka itu tidak tahu apa-apa. Dia memilih untuk melakukan jahat, kejahatan, kekejian, kefasikan, maka upahnya diberikan.
ya, sesuai dengan apa yang dia pilih. Dan itulah neraka. Pertanyaan berikut, kapankah upah neraka itu diberikan? Nah, tadi kita sudah lihat ya, ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa kalau saudara baca di Wikipedia, bahkan dikatakan dari seseorang meninggal itu di Sheol atau Hades itu, jiwa itu sudah disiksa, ya. Lalu kemudian masuk ke Gehenna atau di neraka, itu lebih parah lagi siksaannya kalau kita hidup jahat. Tapi kalau kita hidup benar, pada saat kita mati, jiwa kita itu sudah naik ke atas surga. Tapi kita sudah pelajari ya, minggu lalu dan 2 minggu lalu, bahwa pada saat kita mati tidak ada unsur roh yang seperti jiwa yang masih sadar, yang bisa naik ke atas sehingga bisa dikatakan telah berpulang ke pangkuan Bapa. Nah, itu tidak tepat, tidak alkitabiah. Kembali saya tekankan, ya, karena di dalam Alkitab ada banyak sekali kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Pengkhotbah, wah luar biasa. Bahkan kitab Yohanes, zaman Perjanjian Baru, berapa kali Yesus mengatakan bahwa bila mana kita mati, kita tidur. Lazarus dikatakan tidur, Stefanus pada saat dilempari batu juga dikatakan tidur. Tidak dikatakan berpulang kepada Bapa atau sudah naik ke atas surga. Di dalam kitab suci yang dikatakan jelas-jelas ada di surga adalah mereka yang sudah diubahkan atau mereka yang diangkat hidup-hidup ke surga, yaitu Henokh, Elia, dan Musa. Ya, itu ada tertulis. Sekarang, kapan upah neraka itu diberikan? Kita lihat apakah benar bahwa jiwa ini sudah ada yang di neraka. Karena ada beberapa pendeta besar sekalipun yang mengatakan bahwa dia mengalami pengalaman spiritual, dia sampai berkunjung ke neraka dan dia melihat di neraka itu luar biasa, ada banyak penyiksaan, ya, ada banyak namanya siksaan, dan dia bilang kepada jemaatnya supaya kita bertobat. Kelihatannya menarik mengajak orang untuk bertobat, tetapi apakah betul pengalaman spiritual dari pendeta itu disahkan oleh kitab suci? Kita lihat Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit. Ada 2 ya, untuk hidup yang kekal, 1. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat juga akan bangkit, tapi untuk dihukum. Kesimpulannya, semua manusia diadili sebelum kebangkitan mereka masing-masing. Karena pada saat kebangkitan, mereka akan menerima upah terakhir mereka. Jadi orang-orang yang mati, begitu mereka buka mata, itulah saatnya mereka menerima upah mereka. Kalau saya diizinkan Tuhan untuk tidur, istirahat sebelum kedatangannya, lalu saya buka mata, saya melihat Yesus datang di awan-awan, berarti saya diselamatkan, saya masuk surga. Tapi kalau saya buka mata dan saya ada di kebangkitan kedua, nanti kita akan pelajari, saya siap untuk dihukum. Ya. Karena ada tertulis sama seperti manusia, ya, dalam hidupnya mati sekali, dan kemudian pada saat dia bangkit, tinggal dihukum, atau tinggal diberikan upahnya. Kalau dia hidup benar, dia masuk surga. Kalau tidak, dia akan dihukum. Ya, jadi kembali ya, kebangkitan itu adalah saat untuk menerima upah terakhir. Ya, jadi tidak ada, Alkitab tidak mengenal pertobatan di dunia orang mati, pertobatan di Hades atau di Sheol. Tidak ada. Ya, purgatori atau tadi yang pandangan dari kaum Muslim mengatakan bahwa selama kita percaya kepada Allah dan nabinya, kita masih ada pemurnian lalu bisa. Di dalam kitab suci, clear, itu tidak ada. Ya, lanjut. Wahyu 20 ayat 4-6. Perhatikan baik-baik. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Perhatikan. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun.
Ini adalah kebangkitan yang pertama. Ya, lihat, mereka hidup kembali, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun. Tetapi perhatikan, orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Tuhan dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jelas sekali pada saat Yesus datang yang kedua kali, orang-orang yang jahat yang sudah mati tidak akan bangkit. Ya. Orang-orang mati yang lain tidak akan bangkit sebelum habis masa 1000 tahun. Ya. Nah, ini ditekankan kembali nih. Ya, tadi kita sudah bahas kebangkitan pertama. Inilah kebangkitan pertama, yaitu pada saat Yesus datang yang kedua kali, yang sedang kita nantikan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, garis bawah ini. Inilah kebangkitan pertama. Kita bisa lihat 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, tidak dikatakan tentang orang-orang jahat yang akan dibangkitkan. Tidak. Cuma dikatakan orang-orang yang benar dalam Tuhan dibangkitkan, lalu kita semua yang masih hidup tidak akan mendahului mereka, tetapi kita semua akan diangkat bersama-sama. Jadi orang benar yang hidup dan orang benar yang mati, lalu kemudian dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali, kita semua akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Dan Yesus, perhatikan saudara sekalian, Yesus tidak akan menginjak bumi lagi pada saat itu, pada saat kedatangan kedua. Kitalah yang menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 menguatkan Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Jadi orang-orang mati yang lain, orang-orang jahat itu tidak dibangkitkan sebelum berakhir 1000 tahun. Ya. Dan itu adalah kebangkitan pertama, yaitu pada saat Yesus datang yang kedua kali. Kita lanjut. Bagaimana dengan kebangkitan kedua? Kalau ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Nah, kebangkitan kedua adalah setelah masa 1000 tahun. Tadi kita sudah bahas ya. Nah, orang-orang mati yang lain ayat 5. Tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Jadi, setelah Yesus datang yang kedua kali, orang-orang benar yang hidup dan yang mati dan sudah dibangkitkan menyongsong Kristus. Lalu kemudian setelah diangkat 1000 tahun setelah itu, nah ini, Wahyu 20 ayat 13 sampai 15. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, penghukuman neraka akan diberikan setelah kebangkitan kedua. Ya. Setelah masa 1000 tahun. Ya. Jadi, pada saat Yesus datang yang kedua kali, neraka belum ada. Belum diberikan. Tetapi setelah masa 1000 tahun, barulah semua orang jahat dibangkitkan. Ya, lihat ini ayat 13, maut, kerajaan maut, semua orang mati di dalamnya. Orang-orang yang jahat yang tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan, dibangkitkan, lalu diberikanlah upah mereka. Nah, nanti mungkin di kesempatan datang kita akan pelajari lebih dalam tentang nubuatan di dalam kitab Wahyu. Ya, ini kita sedang membahas tentang neraka secara garis besar, dan
penjelasannya secara garis besar dahulu, ya. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, neraka akan datang bukan pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Setelah kedatangan Yesus masih ada 1000 tahun. Setelah 1000 tahun barulah neraka diberikan. Nah, inilah dibilang kebangkitan kedua. Lalu kemudian orang-orang jahat dibangkitkan, ya, ini kebangkitan kedua ya. Orang-orang jahat, semua orang jahat dibangkitkan hanya untuk menerima upah mereka kembali. Jadi mereka mati yang kedua kalinya. Kematian pertama waktu mereka di bumi, dan kematian kedua yaitu untuk menerima upah mereka. Yaitu inilah makanya di ayat 14 dikatakan itulah kematian yang kedua, lautan api. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Apa sih yang terjadi di neraka? Roma 6 ayat 23 jelas mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Satu hal yang pasti, karena neraka adalah penghukuman terakhir bagi orang-orang yang jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan, maka Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Dan tadi juga dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 14, kematian yang kedua. Ya. Kematian yang pertama masih bisa dibangkitkan. Ya, semua orang jahat, orang baik, dua-duanya dibangkitkan. Ya, itu kematian pertama. Ya. Tapi orang benar dibangkitkan untuk hidup kekal. Tapi orang jahat dibangkitkan hanya untuk mati kembali. Itulah yang dikatakan kematian kedua atau lautan api. Dan inilah yang dikenal dengan nama maut. Nah, kita lihat lebih dalam. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Tadi sudah dibahas ya. Maleakhi 4 ayat 1 juga itu tentang hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik, semua orang jahat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tidak ada lagi akar, tidak ada lagi cabang, no. Kemusnahan total. Ya. Kesimpulannya apa? Dosa memiliki awal. Ya. Dosa sudah dimulai di surga. Pada saat seorang malaikat merasa dirinya lebih penting, ya, mau menyamai yang maha tinggi, lalu kemudian dia dilemparkan ke bumi, dan dia menggoda nenek moyang kita, dan berhasil, lalu kemudian Yesus menebus kita semua. Kita hanya disuruh untuk percaya dan melakukan firman-Nya. Tapi kalau tidak percaya, maka kita akan dihukum. Dan dosa itu akan berakhir. Dosa memiliki awal dan akan memiliki akhir. Dan pada akhirnya, ya, kita akan bahas. Ya, Wahyu 21 itu mencatat seluruh alam semesta akan kembali kepada kesempurnaan. Yang lama akan berlalu. Kesempurnaan aslinya sebelum dosa muncul. Nah, pertanyaan. Tadi kita sudah lihat ya, paham dari Buddha yang mengatakan bahwa 8 tingkat neraka di neraka besar, neraka kecil, dan itu tetap ada dan berkesinambungan. Kita cuma dioper ke tingkat 8, tingkat 7, tingkat 6, dan lain-lain. Di agama Islam juga dikatakan yang kekal ya. Bahkan kaum Yahudi juga ada yang mempercaya hal seperti itu. Tidak heran, Yesus juga menggunakan apa yang mereka percaya ya dalam salah satu perumpamaan, bahwa karena orang Yahudi juga ada yang percaya bahwa jiwa itu pada saat kita mati juga kita langsung disiksa. Dan kita sudah bahas minggu lalu. Tapi sini kita sampai ke suatu atau ada ayat Matius 18 ayat 8. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu.
Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh. Kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Markus 9 ayat 43 dan 44 dikatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Pertanyaannya, di Maliaki 4 ayat 1 dikatakan bahwa tidak ada lagi sisanya. Wahyu 20 ayat 14 dikatakan kematian yang kedua. Kalau mati sudah tidak ada nyawa. Dan ada tertulis Tuhan bisa membunuh, Tuhan bisa memberikan nyawa. Ya. Jadi tanpa roh Tuhan, tanpa ruah, ya maka seseorang itu mati. Tapi mengapa di sini sepertinya api neraka itu akan selama-lamanya menyiksa kita? Dan kalau itu betul, maka itu selaras dengan pandangan agama-agama besar yang lain. Benarkah demikian? Mari kita memahaminya lebih dalam. Pertama-tama, ini adalah perumpamaan. Taunya dari mana? Apakah kalau kita mencuri kita langsung penggal tangan kita? Ini tentang prioritas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwasanya kita harus memurnikan hidup kita. Ya. Tapi bisa saja itu dari sisi pemahaman. Kita masuk ke sisi yang lebih dalam. Ya. Kata kekal. Tadi kan dikatakan api kekal. Bahasa Ibraninya olam. Bahasa Yunaninya aionios. Kata kekal bisa mengandung dua arti. Kalau dihubungkan dengan Tuhan, ya, contohnya Ulangan 33 ayat 27, Tuhan yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Nah, ini dikatakan lengan-lengan Tuhan. Lengan-lengan yang kekal. Berarti sepanjang masa tidak ada batas, ya. Kasih Tuhan itu kekal dan lengan-lengannya yang melindungi kita juga kekal. Makanya ada tertulis juga dalam kitab Yeremia, bahkan sampai engkau rambutmu putih, aku akan tetap menggendong engkau dan menjaga engkau. Karena kasih Tuhan itu sepanjang masa, ya, tidak terbatas oleh waktu. Tetapi kata yang sama, kata yang kekal, nah ini di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan untuk seumur hidup. Tetapi itu dari bahasa yang sama yang sebenarnya kalau di terjemahan Ibrani artinya kekal, yaitu olam. Keluaran 21 ayat 6. Ini tentang asal-usul tindik. Ya, ini adalah tentang budak. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Tuhan Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Ini kalau budaknya itu tidak mau dibebaskan oleh tuannya. Ya. Lalu akhirnya tuannya itu akan menusuk telinganya, telinga si budak, hambanya ini, dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya. Nah, ini sebenarnya selamanya, kekal. Bahasa Ibraninya juga olam. Tapi tentu saja orang itu tidak hidup selamanya. Dan kalau tuan dengan hambanya ini, dua-duanya masuk surga, bukan berarti hambanya itu akan tetap menjadi budaknya di surga nanti. Tidak seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi selama dia hidup di dunia ini. Jadi, kata kekal mengandung dua arti. Lalu bagaimana kita menyikapi api kekal ini? Kita akan lihat lebih dalam dari sisi bahasa, ya, sisi linguistik bahasa. Maleakhi 4 ayat 1. Seperti yang saya sudah katakan minggu lalu dan beberapa kali setiap saya berdiskusi Alkitab, kalau ada ayat yang bertentangan, kita harus dalami. Karena kalau sampai bertentangan, nah itu berarti pemahaman kita lah yang salah. Ya, kita harus coba lihat, tapi jangan sampai cocok logi juga. Kita lihat, kita sesuaikan dengan ayat-ayat yang lainnya. Maleakhi 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang,
menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang, tadi kita sudah baca bersama, semua orang berdosa. Perhatikan, akan dihukum, akan terbakar. Ya, kita tahu, kita berbicara tentang neraka. Ayat ini berbicara tentang api neraka. Perhatikan, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jelas, di dalam kitab Maleakhi dikatakan bahwa kebinasaan orang berdosa itu akan benar-benar sampai tidak meninggalkan akar dan cabang. Ya. Kalau sudah tidak ada akar dan cabang, untuk apa lagi api itu tetap menyala? Atau kalau kita mau pikir lebih jauh lagi, apakah mungkin Tuhan akan menyiksa orang jahat siang dan malam selama-lamanya? Perhatikan Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Kita sudah tahu ceritanya ya. Semoga kita semua terbiasa dengan cerita Sodom dan Gomora. Bahkan sesungguhnya kata sodomi yang dikenal di kaum LGBTQ itu berasal dari kata Sodom. Ya. Jadi kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Perhatikan, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, pertanyaannya, apakah Sodom dan Gomora itu masih terbakar sampai saat ini? Tidak. Tapi kembali dikatakan api kekal. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini adalah perumpamaan yang mengatakan bahwa api itu tidak akan selesai sampai pada akhirnya benar-benar punah, benar-benar tidak ada akar, tidak ada cabang. Perhatikan, Yeskiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, ini juga untuk menampik pandangan mayoritas Yahudi bahwa bila mana mereka keturunan Abraham, mereka tidak bisa disentuh oleh neraka. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini selain untuk mati bagi kita semua, tapi juga untuk meluruskan kitab Taurat dan para nabi yang sudah disalahartikan oleh banyak orang-orang Yahudi. Bahwasanya mereka berpikir mereka sombong, mereka berpikir mereka tidak tersentuh api neraka. Tapi Yohanes Pembaptis, bahkan Yesus dan murid-muridnya, semuanya sudah mengatakan bahwa tidak ada pengecualian. Kalau kita hidup jahat, kita tidak terima Tuhan, tidak menerima juru selamat, kita akan masuk dalam api neraka. Ya. Dan yang menariknya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nah kata di sini yang saya garis bawahi, ini dari bahasa Ibraninya sebenarnya kaufetz. Kaufetz ini, bahasa Ibrani sebenarnya bukan aku tidak berkenan saja, tapi I have no pleasure, take no delight. Karena kasihnya Tuhan, Tuhan sebenarnya tidak suka melihat orang itu apa? Tidak suka melihat orang itu mati. Tuhan lebih suka melihat orang jahat bertobat supaya mereka hidup. Tuhan tidak suka orang itu harus mati. Makanya pada saat Yesus juga, beberapa saat pada saat dia ke Yerusalem, sebelum dia disalibkan, dia menangis dan dia meratapi Yerusalem. Kenapa? Karena dia lihat, aduh Yerusalem, berapa kali aku rindu untuk mengumpulkanmu, sama seperti induk ayam hendak mengumpulkan anak-anaknya, tapi kamu tidak mau. Tuhan dengan kasihnya mau supaya kita semua bertobat. Dia tidak, ya, I have no pleasure, tidak ada keinginan sama sekali, tidak ada rasa senang, rasa menikmati, ya, akan kematian orang fasik. Tapi kalau kita memilih kefasikan, kejahatan, ya, itulah upah kita. Dan saudara-saudari bisa bayangkan, Tuhan yang tidak menikmati kematian orang fasik ini, maukah dia menghukum siang dan malam selama-lamanya orang itu akan tersiksa? Belum lagi ada ayat yang mengatakan bahwa pengadilan Tuhan itu sungguh, ya, adil, ya.
sesuai dengan apa yang dilakukan seseorang di masa hidupnya. Bila mana seseorang di masa hidupnya jahat, hidupnya cuma 60-70 tahun, lalu kemudian dihukum untuk selama-lamanya dibakar di api neraka, bukankah itu menyalahi sifat kasih daripada Tuhan? Kesimpulan buat kita semua pada malam ini. Pertama, Yesus datang, semua orang jahat mati, itulah kebangkitan pertama. Ya. Orang benar yang mati akan dibangkitkan dan diangkat masuk ke surga bersama-sama dengan orang benar yang tinggal hidup. Ya, itulah kebangkitan pertama. Lalu kemudian setelah diangkat naik ke atas surga, selama 1000 tahun, tadi kita sudah pelajari ayat-ayatnya tadi ada semua, selama 1000 tahun mereka akan diberikan kuasa untuk menghakimi. Itulah sebabnya ada tertulis juga di Korintus, ya, seingat saya, bahwa kita akan menghakimi orang-orang jahat, menghakimi malaikat-malaikat sekalipun. Karena selama 1000 tahun itu, di Wahyu tadi diterangkan, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita akan lihat, mengapa si A, si B, si C tidak ada di surga. Apa yang mereka lakukan? Disitulah dibuka. Oh, ternyata dia itu munafik. Oh, ternyata dia itu begini, begini, begini. Kenapa? Bagaimana dengan setan? Apa yang terjadi? Itulah 1000 tahun di mana kita mengupas segala kejahatan dari tingkat setan yang paling tinggi, malaikat-malaikatnya, dan bahkan semua orang jahat. Kenapa? Keluarga saya, relasi saya, teman saya, pendeta itu, atau teman yang baik itu, kok tidak ada di surga? Apa yang dia lakukan? Disitulah kita akan melihat ya selama 1000 tahun. Dan setelah 1000 tahun, baru ada kebangkitan kedua. Tadi kita sudah bahas, semua orang jahat dibangkitkan untuk dihukum, dan neraka sebagai upahnya. Yang berikut, neraka itu adalah penghukuman terakhir. Pada akhirnya akan mematikan setan dan semua orang berdosa yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya dinamakan kematian kedua. Menggenapi Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan alam semesta akan dibaharui kembali seperti keadaan sebelum adanya dosa. Wahyu 21 ayat 4. Dan kesimpulan terakhir. Mengapa konsep neraka ini penting? Pertama, untuk menangkal ajaran spiritisme, kebakaan jiwa. Ya. Yang menunjukkan bahwa pada saat seseorang mati, dia akan langsung entah ditaruh di surga atau ditaruh di neraka. Jadi seakan-akan tubuhnya tidak apa-apa, tapi jiwanya itu dalam bentuk roh gentayangan bisa disiksa. Itu tidak benar. Di dalam Alkitab harus ada kebangkitan dulu, baru penghukuman diberikan. Ya, maka roh itu akan diberikan, kita hidup, lalu kemudian kita bisa orang jahat itu bisa diberikan kematian. Lalu juga pentingnya konsep neraka ini menunjukkan sifat Tuhan yang adil dan penuh kasih dalam segala sesuatu, bahkan dalam penghukumannya sekalipun. Ya, banyak ajaran di luar sana mengatakan bahwa neraka itu berkesinambungan siang malam, wah penyiksanya luar biasa. Dan bahkan saya pernah berdiskusi dengan salah satu murid saya, seorang Buddha, dan dia katakan bahwa di sana itu ada penguasanya. Dan ada beberapa orang juga mengatakan bahwa iblislah menjadi penguasa di neraka itu. Jadi seakan-akan iblis menguasai neraka, lalu kita akan diperintah, akan disiksa sedemikian rupa oleh iblis-iblis tersebut. Padahal saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab, iblis pun takut bahkan menghindari namanya neraka. Ya, itulah sebabnya ada tertulis, karena dia tahu waktunya sudah sangat dekat, penghukumannya sudah sangat dekat, maka dia akan dengan gencarnya menggoda manusia supaya lebih banyak yang mati. Karena apa? Karena neraka itu adalah penghakiman terakhir, kematian kedua untuk menghilangkan yang namanya dosa dan semua orang yang berpegang kepada dosa tersebut selama hidupnya. Tidak ada lagi kesempatan kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kalau mau bertobat, sekaranglah saatnya kita bertobat. Tidak ada namanya api penyucian, tidak ada pemurnian. Bahkan kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, belum pasti kita bisa diselamatkan kalau kita tidak melakukan perintah-perintahnya. Kitab Yakobus mencatat bahwa apakah iman itu bisa menyelamatkan kita kalau tidak disertai perbuatan. Oleh sebab itu, lakukan yang baik, lakukan perintah-perintah Tuhan, ya, kitab
Ecclesiastes, pengkhotbah mengatakan demikian, pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, kitab Wahyu juga mengatakan demikian, ya, maka dengan iman kita akan dibuai oleh perbuatan-perbuatan kita yang mengikuti firman Tuhan. Dan kita dengan kasih karunia Tuhan tidak akan dihukum dalam neraka, tapi kita akan masuk di dalam kekekalan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pelajaran kita pada malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruang diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sorry, Brother Ray. Ini sebenarnya khotbah malam ini sangat luas ya. Dan itu banyak banget terbagi di dalam beberapa segmen seperti The Rapture. Contohnya 1 Tesalonika 4 itu dengan Wahyu 19 dan 20 itu sepertinya itu dua event yang berbeda. Tapi itu akan kita, kalau bisa itu dibahas lagi di kemudian hari. Mengenai neraka, saya sangat setuju. Perihal bahwa mungkin ada beberapa hal mungkin yang terjadi perbedaan dalam persepsi. Tapi saya sangat setuju mengenai pemahaman tentang Buddha, karena saya juga besar dari agama Buddha, dan saya sekolah agama Katolik, dan saya juga punya banyak teman Muslim. Nah, ini jadi menarik juga nih. Kalau kita lihat Katolik dan Muslim itu mirip-mirip. Dalam arti kata purgatory, teman Islam dan Mahagatha berbeda. Purgatory saya juga tidak percaya, itu juga tidak biblical. Islam juga bahwa nanti manusia itu ada harapan lagi, dia bisa bersatu dengan Tuhan, itu juga tidak biblical. Jadi anggapannya itu seperti pikiran yang ada di dunia ini, seperti penjara, setelah dihukum itu nanti kita akan bebas lagi. Saya juga itu tidak percaya bahwa itu biblical. Dan banyak juga dulu kita ditakut-takuti bahwa setan adalah penguasa neraka, saya juga setuju itu juga tidak alkitabiah. Mungkin sedikit saya akan kasih tentang Wahyu 14. Justru yang menyaksikan kita dihukum itu adalah malaikat dan the Lamb of God, which is Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu ada di Wahyu 14 ayat 10 sampai 12. Saya mungkin bacain dalam bahasa Inggris sedikit, karena saya nggak punya yang Indonesianya. He too will drink the wine of God's fury, which has been poured full strength in the cup of his wrath. He will be tormented with burning sulfur. Berarti ini orang-orang bodoh ini akan dihukum di dalam yang tadi Brother Ray bilang, api neraka. Burning sulfur itu anggapannya selalu api neraka. Tapi setelah kematian kedua, saya sangat setuju karena itu ada di Wahyu 20. Setelah penghakiman, in the presence of the holy angels and of the Lamb. Jadi penghukuman itu akan disaksikan bukan oleh iblis atau iblis sebagai penguasa neraka, tapi penguasa neraka ya Tuhan sendiri kan gitu. Dalam konteks ada Alkitabiah ini. Dan yang menarik juga, and the smoke of their torments rises forever and ever. There is no rest and day for those who worship the beast and the image. Jadi memang konteksnya ini mungkin ada sedikit perbedaan persepsi mengenai forever and ever. Kalau dalam pemahaman yang saya baca, forever itu eternally, dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah orang itu kalau dihukum itu akan bertobat. Kalau mati gitu kan, misalnya contoh the wages of sin is death. Apakah setelah dia di neraka itu mereka akan menyesal atau tidak? Itu kan jadi pertanyaan juga. Kalau mereka tidak menyesal dan mereka tetap mengutuki Tuhan, berarti they are producing sin. They keep producing sins, they keep producing sin. Jadi yang saya tangkap tentang eternally adalah kalau kita di dunia sekarang aja, Tuhan bilang kalau kita keep producing sin, kita akan upah kita adalah kematian. Berarti di dalam buku tanpa adanya penyelamatan dari Tuhan, tanpa kita diselamatkan oleh Tuhan di kayu salib dan kita diberikan firman Tuhan tentang kebenaran righteous nih. Ini juga righteous juga luas sekali nih. Righteous bukan righteous yang kita hasilkan, tapi righteous tentang di dalam firman Tuhan itu kita ada di dalam firman Tuhan. Kita menghasilkan dosa, kita producing sin every day of my life, right? So we have to ask Him for forgiveness. Kita selalu minta pertobatan setiap hari
dalam dosa yang kita sadar atau tidak sadar. Dan beberapa yang saya baca di Wahyu 16, pada saat mereka hidup saja, waktu mereka menerima penghakiman Tuhan di akhir zaman, kita lihat di Wahyu 16, di ayat, ini saya bicara tentang kekal yang persepsi yang saya baca di sini. Di ayat 10 kita lihat kan Tuhan memberikan bowl of judgment. Nah, setelah itu, setelah mereka di ayat 11-nya, setelah mereka menerima segala macam bentuk sakit dan itu, tetapi mereka refuse to repent of what they have done. Dia tetap refuse. Dan di ayat terakhirnya yang paling menarik, mereka malahan cursing Tuhan. Bukannya mereka bertobat, mereka tetap cursing Tuhan. Nah, yang saya baca itu forever and ever, which is eternally. Kalau saya pernah berdiskusi nih, brother deh, dengan orang juga yang istilahnya ateis ya. Mereka berkata, setelah aku, dan itu juga ada di 1 Korintus 15, kalau memang kematian itu sudah selesai, nggak ada hukuman atau ada batas hukumannya, sudah kita bersenang-senang saja karena hukumannya itu terbatas gitu kan. Dan ini juga difahami oleh orang ateis bahwa mereka bilang ya sudah, kalau memang setelah kematian kan tidak ada apa-apa lagi gitu kan. Dan orang di penjara pun misalnya limitasi nih, oke, aku akan dihukum nih 100 tahun, limitasi itu kan. Setelah 100 tahun aku akan bebas, no problem with that, they can endure. Pertanyaannya pada saat di dunia aja manusia itu dimasukkan ke penjara, they are not getting better, they are not getting better, they getting worse, kecuali mereka ditolong oleh Tuhan. Nah, itu different story gitu kan. Tapi kalau mereka tidak ditolong sama Tuhan, they will getting worse and worse and worse and worse and worse. Makanya beberapa kali orang yang masuk penjara, keluar, masuk penjara lagi, keluar, masuk penjara lagi, with the same sin that they have done. Jadi di dalam persepsi ini saya believe eternally itu Tuhan akan benar-benar menghukum kita secara forever, karena kita akan terus keep producing sin, no matter what, karena di dalam neraka itu dia akan tulis gnashing of teeth, artinya kemarahan itu tidak akan terhenti. Nah, itu mungkin persepsi yang perlu didalami lebih lanjut ya. Itu sih pendapat saya. Dan mengenai yang the rapture, itu juga saya melihat 1 Tesalonika 4 dan Wahyu 19 dan 20 itu ada dua event yang berbeda. Dan pada Brother Ray bilang Wahyu 20 ayat mengenai yang Hades, Hades itu mengeluarkan orang-orang yang mati, death, ya, I agree, because they will be judged. Basically sih itu sih. Mungkin Brother Ray bisa menambahkan beberapa. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Brother Hartanto ya. Memang kalau kita diskusi Alkitab itu luar biasa ya, Brother ya. Itu memang nikmat ya kalau kita mempelajari. Dan saya percaya juga orang-orang Kristen Berea juga pasti seperti itu. Akan mempelajari lebih dalam. Cuma yang memang menarik, kalau kita lihat ya, ayat-ayat di Alkitab, contohnya tadi di Maleaki ya, Maleaki 4, itu dikatakan bahwa tidak ada lagi sisanya kan. Nah, Brother, mungkin kita bisa diskusi verse by verse ya. Ini menjadi makin menarik kan gitu kan. Misalnya contoh di Maleaki 4 ya. Ya, betul. Ayat 1. Coba correct me if I'm wrong. Ini kan berhubungan dengan Maleaki 3. Pada saat di Maleaki 3, Tuhan itu, orang-orang di Maleaki 3 nih sedang bimbang. Mereka berkata kan akan ada judgment kan, penghakiman akan datang nih. Nah, mereka berkata, bagaimana nih aku kan gitu kan. Nah, terus Tuhan bilang, oke, kamu jangan khawatir karena kamu ada di buku my book of remembrance, begitu kan. Nah, kalau yang saya tangkap nih Brother Ray, yang saya tangkap di akhir ayat 18, Tuhan itu menghibur mereka, mengcomfort mereka. But don't worry, because I remember you. Because you're my child. Kita aja diingat sama Tuhan. Makanya di Wahyu 20 itu, di kematian kedua, Brother, kalau kita baca lebih detail, itu ada 2 buku ya, Brother.
Ya. Satu the book of judgment, satu lagi the book of life. Book of Life, ya. The book of life. Which mean the book of judgment berarti orang-orang yang hidup di dunia ini tidak berdasarkan righteous Tuhan. Righteous Tuhan itu berarti kan dia tidak hidup berdasarkan dia ingin dia ingin masuk surga berdasarkan jalannya sendiri. Betul gak, Bro? Ini anggapan saya. Contoh Abel sama Kain. Kenapa Abel dibilang righteous? Kenapa Kain dibilang unrighteous? Karena Abel itu memberikan persembahan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Kain itu memberikan persembahan walaupun both is giving the best, right? Both giving the best, dua-duanya bekerja dengan keras, dua-duanya bekerja yang terbaik buat Tuhan, tapi yang satu menurut siapa? Betul, exactly, that's the point. Yang satu sesuai dengan kehendak Tuhan, which is righteous. Yang satu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang kita anggap unrighteous. Nah, justru kan pandangan dunia itu, kalau kita bertanya nih, Brother Ray, antara orang Buddha, Islam, dan whatever religion, all religion except the true religion of Christianity, mereka akan berkata, aku akan masuk surga dengan kebaikanku sendiri. Kebaikan yang aku akan berikan, nanti biar Tuhan yang menilai. Nah, that is the question ya. Your own righteousness itu yang tidak di-accept sama Tuhan, betul kan? Betul. Nah, makanya kalau saya baca dari Maliaki 4:1, Tuhan ini di ayat 1 ini menghibur bahwa di bahasa Inggris yang di Brother, memang di bahasa Indonesia kadang-kadang agak sedikit itu ya. Saya baca sedikit. All the arrogant and every evil doer will stumble. Orang yang sombong dan yang berbuat jahat itu akan stumble. Berarti orang-orang yang masih hidup nih, belum dibuang ke neraka. And that day that is coming will set them on fire. Dalam pemahaman saya dalam membaca bahasa Inggris, you will not be punished because you are in my book of remembrance, and the other one, they will not have left. Artinya tidak ada orang berdosa pun yang akan ketinggalan satu nih, nggak masuk neraka. No, all of them, Tuhan bilang, will go to hell. That's what I catch gitu loh, Brother. Jadi ini bukan di hell itu berarti dia stop akan mati. Itu yang saya tangkap, Brother, gitu loh kira-kira. Oke, mungkin kira-kira begitu. Ya, dari pemahaman itu juga bisa, Brother. Jadi artinya kita melihat bahwa tidak ada satu yang ketinggalan. Betul. Kan kadang orang coba satu nanti ketinggalan nih gitu. No. Tuhan bilang, I guarantee you, all sinner will for sure will go to hell. Istilahnya gitu loh, Brother. Gitu. And not only that, we can also bisa ambil juga pemikiran bahwa setelah rootnya itu atau branch-nya itu di situ, dan rootnya itu juga bisa konsum, benar-benar habis kan, terbakar. Betul, saya setuju, Brother. Tapi pertanyaan kita, pada saat kita kan bacakan the whole context, betul, Brother. Ini kita bertukar pendapat tentang firman Tuhan, which is good, which is edifying. Menurut saya bukan ini debate, tapi edifying. Pada saat kita baca di Daniel, tadi yang Brother juga bilang, kita akan dibangkitkan, diberikan tubuh kekal. Betul. Artinya tubuh itu suitable for eternal punishment, suitable. Dalam pemahaman saya, Brother. Berarti yang hidup kekal, kita nih yang mengikuti Tuhan akan mendapat baju yang kekal forever with Him, which is the real forever kan. Kalau kita bilang yang dihukum forever aja yang limited, berarti yang dikasih hidup kekal juga limited, which is kan both will be given a body, eternal body. Nah, ini dalam pikiran yang saya tangkap, Brother, persepsinya. Jadi kalau kita mendapatkan eternal body forever bliss with Him, forever joy lah. Kita menikmati Tuhan selama-lamanya. Seperti angel kan, angel will never die forever, gitu kan? Then I believe angel that in hell too, because they will never repent, they will never repent, right? Then they will forever. We talk about angel. Kita bicara angel dulu nih, Brother. Di neraka itu angel itu tidak akan mati dan akan will be punished forever, the angel. Karena manusianya itu ikut si fallen angel ini, makanya manusia diberikan eternal body that will fit, then you will join the fallen angel that will be punished forever. That's when I read that Bible, something like that. Thank you, Brother. Menarik ya. Jadi cuma masalahnya, Brother, saya tidak ketemu satu ayat pun yang menguatkan bahwa pada saat orang jahat bangkit, mereka akan diberikan tubuh yang baru. Dalam arti kata tubuh
what can I say, like immortal, Pak Dina. Itu saya nggak dapat tuh, brother. Kalau yang itu kita tahu ya, kalau itu kita setuju. Kalau di tadi yang Brother Ray bilang kan kita ada sebagian baca di Daniel 12 lah kita bicara ya. Coba Daniel. Multitude ayat 2, Daniel 12 ayat 2, multitude who sleep ya. in the dust of the earth will awake, some to everlasting life and others to shame and everlasting contempt. Bahasanya kan everlastingnya ini nih, brothers. Daniel 12 ayat 2. Oke. Dan banyak dari saya baca bahasa Indonesia sekalian ya. Oke, iya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, tadi yang kekal tadi, brother. Betul. Iya. Kekal ini nih. Kan kita bicara kekalnya ini kan, brother ya, betul ya? Iya. Jadi dalam yang saya menangkapkan itu, kita akan mendapatkan new body, benar nggak? Di 1 Korintus 15. Nah, 1 Korintus 15 itu untuk orang-orang yang benar kan? Betul. Bukan, nah, ya kan? Bukan untuk betul, yang... setuju. Ya kan? Kalau karena saya dulu pernah bertukar pikiran juga nih sama orang-orang ateis. Dia bilang, okay, no problem. If I will punish for only a limited time, it's okay. I take it. Nah, itu jadi kita juga itu jadi dilema juga, brother, gitu kan? Saya sendiri menjadi dilema. Jadi you challenging God for that, gitu kan? Question lagi gitu kan? For this unbeliever. Tapi apa mungkin nggak, brother? Ini cuma pemahaman saja ya, pemikiran saya. Apakah mungkin dia sedang mocking God aja? Dan he didn't really mean it. I mean, sedangkan orang maksudnya gini ya, brother. Sedangkan penjahat saja masuk penjara, ya lihat ini sekarang Ferdi Sambo sih. I agree. Mereka nggak mau gitu loh masuk. Betul. Ya kan? Pertanyaannya gini, brother. Yang kita bicarakan the glory of God, His holiness, right? Yes. Kita tahu kesalahan sedikit itu buat God is not little. Kita bicara seperti itu. Of course, right? We know we have to glorify Him for His righteousness. Karena kalau Tuhan bilang firman Tuhan A aja kita melakukan kesalahan kecil, which is eternally gitu. It's like kita ini adalah bagian dari Adam dan Hawa yang berbuat just breaking one command. Kita ngomong seperti itu, ya kan? Betul. Nah, pada saat mereka punya hati yang kesel, marah, gitu kan? Apakah itu juga membuat is not insulting Him who is holy? That's a question that we have to ask too, right? Gitu kan kurang lebih gitu loh. Yes. Nah, itu sih menarik ya. Menarik. Ah, ini ada yang angkat tangan tadi ya. Iya, malaikat juga mati katanya gitu kan. Iya. Saudara Jeff, kalau mau bicara silakan, boleh open cam supaya kita juga saling kenal dan masih suasana ibadah supaya. Silakan Saudara Jeff kalau ada tambahan, insight. Nah, itu juga menarik tuh kalau boleh saya tahu kalau ada ayat yang bilang malaikat itu bisa mati di mana ya? Ya, Saudara Jeff, silakan. Baik, kenapa saya bilang malaikat mati? Karena iblis juga akan mati. Iblis itu kan malaikat. Jadi karena dia berdosa itu makanya dia mengalami kematian. Jadi semua yang berdosa itu mengalami kematian. Sedangkan mereka yang disucikan itulah yang mendapat kembali kehidupan. Jadi memang tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini, tidak ada. Yang kekal itu cuma Allah aja. Hanya kita kan diberikan kesempatan. Kalau iblis kan tidak lagi. Jadi kenapa saya bilang malaikat juga mati? Karena iblis itu malaikat. Hanya kita mendapatkan prioritas supaya kita memperoleh hidup. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa nanti suatu saat apakah memang kehidupan kekal itu seperti yang kita gambarkan, malaikat saja dianggap kekal sebenarnya. Tapi karena dosa itu maka dia mengalami kematian juga nanti kan. Jadi itu berarti bahwa ke depannya setelah ada kebangkitan itu, ya mudah-mudahan itu tidak akan ada lagi kematian. Karena kita menyadari bahwa dosa, pengalaman-pengalaman lah, bahwa dosa itu sangat
mengerikan sehingga kita tidak pernah melakukan itu lagi. Ya, jadi sebenarnya itu adalah pengalaman. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa memang tidak ada yang abadi di atas dunia ini selain Allah. Malaikat yang sekuat itu pun, kalau Allah yang bertindak, apa dia punya kekuatan. Jadi tetap saja bahwa kita masih seperti awalnya, bahwa kita semua akan tunduk kepada Allah aja. Terima kasih, Saudara Jeff. Nah, tadi ada menarik. Jadi karena kita berbicara dari sisi Alkitab ya. Jadi tadi Saudara Hartanto tadi sudah mengutip ya Daniel 12 ayat 2, Wahyu 16 tadi juga di pembahasan sebelumnya perkataan-perkataan Tuhan Yesus pun saya sudah taruh ya di Markus ya tentang api kekal ya. Dan memang ada ya ini kita ya tadi seperti Saudara Hartanto katakan kita edifying ya. Ini bukan perdebatan tapi kita saling mengisi satu dengan yang lain ya. Jadi Setuju. Kita mengisi. Ya, saling mengisi. Jadi ada pandangan bahwa api kekal itu adalah literal dengan catatan bahwa ya memang kita sudah setujui bersama yang di dalam kitab Korintus tubuh itu yang diperbarui itu adalah orang-orang benar yang akan masuk surga. Tetapi orang-orang yang dihukum, nah itu memang tidak ada ya brother sebenarnya dalam hal catatan tubuh ya yang berubah. Tapi tadi Saudara Hartanto mengutip dari Daniel 12 ayat 2 ya dikatakan bahwa di situ karena dua-duanya di situ catatannya everlasting ya brother. Ya, jadi kan yang ya. satu everlasting life, yang satu lagi everlasting condemn. Ya, dan ya. Everlasting life dan satu lagi jadi ya kengerian yang kekal kalau bahasa Indonesianya. Betul. Nah, maaf Brother Ray, saya agak terbatas oleh waktu, mohon maaf sebelumnya. Okay. Saudara Jeff juga saya berterima kasih. Cuman tadi mungkin pembahasannya itu mengenai malaikat yang dibilang kematian itu, saya believe bahwa malaikat itu ada kematian, tapi dalam konteks ini yang tadi kita bicarakan adalah saya dengan Brother Ray itu malaikat itu at the end kematian second death, artinya dia akan dibuang ke api neraka, which is dia yang akan dilempar ke dalam api neraka bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu sih yang pembahasan yang tadi kita diskusikan dengan Brother Ray. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah apakah kekekalan itu untuk orang-orang yang membantah Tuhan itu ada limitnya, ataukah kekekalan itu menjadi eternally? Nah, saya berdua dengan Saudara Ray itu sedang mengedify, membangun satu sama lain dengan Alkitab firman-firman yang notabene juga isi-isinya pun menurut saya sangat menarik. Kayak di Daniel 2 itu kan memang kalau dibilang tubuhnya tidak dibahas mengenai orang yang berbuat dosa tidak dibahas. Tapi seperti Saudara Ray bilang mengenai tentang worm yang tidak pernah mati, tadi Brother Ray juga ada sebutkan yang worm tidak pernah mati, berarti tubuh itu akan diberikan oleh Tuhan seperti kita diberikan oleh Tuhan tubuh. Kekekalan ya yang saya ambil dari Daniel itu adalah everlasting life dan everlasting content. Both everlasting, kalau berarti dalam bahasanya everlasting sama-sama, kita akan mendapatkan kehidupan kekal forever loh, karena kita selalu berbuat righteous di hadapan Tuhan, karena kita tidak pernah meninggalkan Tuhan, berarti kita akan selalu tunduk di dalam perintah Tuhan, which is in His righteousness, right? In heaven. Nah, pertanyaannya, orang-orang dan setan-setan yang berada di luar heaven, will they bow down before God, and then apakah mereka akan tunduk kepada Tuhan dan menyatakan kekudusan Tuhan? That it will be a big question, karena di dalam kehidupan di dunia ini pun mereka sudah deny God dan mereka very angry with God. Jadi pada saat saya baca ada perumpamaan tentang kingdom, kan Tuhan bilang mereka akan dibuang ke dalam kegelapan dan they will gnashing of their teeth. Pertama, saya berpikir gnashing of teeth itu adalah orang sedih. Dia menangis. Tapi pada saat saya baca Kisah Para Rasul 7, waktu Stefanus lagi dirajam, mereka menyebut gnashing of teeth. Berarti mereka benar-benar marah with a huge rage toward Stephen, and then melemparkan dia dengan membuat dia mati. Jadi saya mengambil kesimpulan gnashing of teeth itu berarti mereka itu sangat marah, dan itu kita bisa lihat di Wahyu 16 pun, waktu Tuhan memberikan judgment, di ayat 11 dan di ayat terakhir, mereka bukan bertobat, malah mereka marah dan mengutuki Tuhan. Nah, itu yang menjadi bahan
kenapa saya bilang bahwa kematian kekal itu it will be lasting forever because they will producing sin in hell. Itu sih itu yang saya ungkapkan. Terima kasih Saudara Hartanto ya. Menarik. Saudara Jeff, adakah yang mau ditambahkan? Jadi memang tinggal masalah sekarang kita melihat apakah api kekal itu adalah suatu bahasa saja yang bukan literal selama-lamanya disiksa di neraka, atau memang literal, artinya selama-lamanya berkesinambungan, ya tadi everlasting di Daniel 12 ayat 2 ya. Ada tambahan Saudara Jeff, silakan. Baik, jadi kekal, ini mohon maaf, ini saya punya kamera kadang nggak bisa. Brother Ray, Brother Jeff, semuanya, saya sangat suka banget diskusi ini, tapi saya harus pamit. Mohon maaf ya, saya harus ibadah keluarga. Thank you, God bless you all. Terima kasih. Saya nanti akan dengarkan. Thank you. Ya, nanti ada videonya nanti ya. Siap. Thank you semua. Thank you, Brother Tanto ya. Thank you. Oke. Brother, jadi ini kan kita sudah belajar bahwa bahasa kekal di situ ada memiliki beberapa pengertian kan. Ada yang dibilang kekal untuk selama-lamanya, tetapi itu bukan bahasa literal. Ya, karena kalau kita anggap, misalnya kita katakan bahwa itu literal ya, berarti sama aja dengan dosa itu tidak akan pernah berakhir. Betul, Saudara Jeff. Ya, nah, kan? itulah yang tadi saya katakan juga. Sudah dijelaskan. Bahwa kalau seandainya siksaan itu selama-lamanya, ada beberapa poin nih yang menurut saya sedikit kurang alkitabiah. Pertama, yaitu bertentangan dengan Yeskiel 33 ayat 11. Tuhan tidak berkenan, kalau bahasa Inggrisnya itu lebih kuat ya, tidak suka, tidak menikmati, itu loh Saudara Jeff, tidak menikmati kematian orang fasik. Jadi kalau sampai di neraka itu selama-lamanya, wah, masakan Tuhan yang penuh kasih menikmati gitu loh ya. Ya kan? Padahal kalau seandainya Tuhan mau mengakhiri kan gampang saja. Ya kan? Tuhan kan bisa mengakhiri nyawa kan seseorang ya, atau malaikat, tadi Saudara Jeff sudah katakan. Nah, itu yang satu. Dan yang kedua, memang, nah ini ya tadi kita sudah bahas, kekal itu tidak selalu selama-lamanya. Contohnya ya Keluaran 21 ayat 6. Itu kan dari kata kekal juga, tapi betul. hanya sebatas umur hidup. Nah ini tadi, Yudas 1 ayat 7 menjawab bahwa Sodom dan Gomora itu apinya sudah tidak ada. Iya. Padahal di situ api kekal kan? Api kekal, nah itulah. Betul, jadi benar. Ya. Kalau kita sebut kekal, itu karena masalahnya bahasa Timur Tengah itu juga, orang-orang Ibrani itu, sesuatu yang panjang itu kan dia cuma hanya sebatas dengan kata kekal itu. Kata namanya betul. Sesuatu yang berlaku panjang ya, lama ya. Ya. Itu sudah dianggap bahwa itu kekal, tetapi sebenarnya itu maknanya bukan kekal dalam arti Allah kekal. Nah, itu contohnya. Allah kekal itu tidak ada batas. Betul. Itu yang tadi ya, yang ada ini. Ada beberapa yang batas, ada yang beberapa yang tidak terbatas. Ya. Kekal itu ada yang berawal dan ada akhir. Tapi ada juga kekal itu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Untuk Tuhan. Iya. Ya, jadi kalau konsep neraka ini sebenarnya kita baca di Matius pasal 13 saja itu sudah selesai. Itu konsep neraka. Neraka itu kan cuma digambarkan sebagai jerami. Jerami itu dibakar lalu selesai. Lalu tidak kelihatan bekasnya lagi. Ya kan? Ya. Lalang dan itu loh. Yang apa? Di Maleaki 4 kah? Nah, Matius pasal 13. Matius 13. Oke. Perumpamaan tentang perumpamaan tentang lalang dan gandum itu adalah ya. Lalu dikumpulkan lalu dibakar kan? Ya. Oke. Ya, jadi ya betul. Makanya ini menarik juga karena Saudara Hartanto mengambil hal itu dalam hal literal bahwa selama-lamanya. Karena memang ada ayat-ayat di dalam Alkitab, ada banyak selama-lamanya. Tapi kita juga tidak bisa tutup mata
sama ayat-ayat yang tadi di apa Maliaki 4 ya kan. Iya, Baru belum lagi ada nama bahasanya kematian kedua tadi kan. iya, Nah, kalau namanya kematian kedua berarti kan mati. iya, iya, Ya kan mana dia tuh? Tanah ini nih. iya, Kematian yang kedua ini kan mati, berarti mati kan tidak ada nyawa. Ya kan? iya, Nah, itu loh, apalah artinya mati kalau masih disiksa. Nah, atau tadi yang saudara Jeff katakan bahwa dosa itu tidak berakhir. iya, Dosa itu, kalau ditanya dosa itu di mana, dosa itu masih dihukum. iya, Dan selama masa kekekalan kita di surga, kalau orang ada yang tanya di mana dosa, dosa itu masih dihukum, belum berakhir, betul kan? iya. Itu yang saya tangkap juga sih tentang apa kata kekal ini. Jadi sebenarnya bagi saya hasil akhirnya itulah yang kekal, ya, bukan literal selama-lamanya disiksa. Tapi ya ini Iya. menarik nih. Nanti kapan-kapan Jadi kalau kita ketemu, ada dua hal yang tadi kita sudah jelaskan. Itu pertama, ya, ada kekal itu memiliki makna ada berawal, ya, tidak akan berakhir, tidak ada akhir. ya, Berawal tapi tidak akhir. Itu contohnya apa? Itu contohnya setelah masa 1000 tahun. ya. Kita akan Wahyu berawal, 21, ya kan? Kita ya, berawal, tetapi nanti kita tidak berakhir. Itu mereka yang diselamatkan. ya, betul, betul, Tetapi betul. neraka itu akan berawal dan berakhir. Ya, Itu jadi kekal di situ. Dan kalau Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. ya. Itu. Jadi ya itulah. Kalau kita ada awal, tapi kalau kita hidup kekal di surga, ya memang tidak ada akhir. Tidak ada akhir. Sama-sama dengan Tuhan, ya. Iya. Jadi ini saja sih, Saudara Jeff. Jadi api kekal yang dibahas tadi, ya contohnya ini adalah ini. Markus 9 ayat 43 sampai 44. Tadi juga Yang tidak Saudara Tanto juga. terpadamkan itu kan, ulatnya Ya, tidak akan mati. Nah, jadi ya. pertanyaannya itu ulat apa? Itulah. Jadi, Makanya tadi saya sudah bilang juga, dan Markus 9 ayat 43 dan 44 ini juga perumpamaan sebenarnya. ya, Apakah kita dengan mencuri saja lalu kita potong tangan kita? Kan tidak seperti itu. ya, Artinya kan prioritas kita kan artinya ya bertobat, jangan sampai ya kan kurang lebih seperti itu. Jadi memang Alkitab ini unik. Jadi memang kita membahasnya itu perlu Roh Kudus juga dan kita harus gali ayat demi ayat artinya apa ya kan? Ya, menarik nanti Saudara Jeff, nanti kita bisa diskusi lagi kan sama itu Saudara Tanto. sudah ada itu, Bung. Bung sudah buat itu. Bro sudah buat yang tadi tuh bahasa itu. Yang mana? Kekal? Iya, Ya sudah. itu Ini kolam, ya, ion. ya, Aionios. Ya, Aionios. Nah, ini kan dari bahasa aslinya. Makanya kekal itu ada dua arti, betul. Yang mana nih? Kita tidak bisa ambil literal, ya kan? Dan contoh yang paling bagus adalah Yudas 1 ayat 7, ya kan? Yang mengatakan bahwa Sodom dan Gomora sudah menanggung siksaan api kekal, tapi kan apinya sudah tidak ada kan? Tidak ada lagi. Tapi orangnya sudah hangus, sudah benar-benar hangus, ya kan? Ya. Ya ini saja sih. Dan ya ini Yeskiel 33 ayat 11. Jadi sepemahaman saya tentang kasih Tuhan nggak sebenarnya Tuhan tidak ya kalau bahasa aslinya tuh dari Kaufetz itu tidak menikmati loh, Saudara Jeff. Jadi kalau seandainya selama-lamanya selama masa kekekalan, aduh, ya gimana ya? Yang tidak adil juga, dan itu artinya gini. Kalau kita berharap bahwa itu api kekal, berarti bumi ini tidak ada perubahan. Karena kita katakan bahwa Tuhan akan mengubahkan dalam sekejap. Nah, dia mau mengubahkan sementara dosa itu masih dibakar-bakar terus. Ya, itu menarik, Saudara Jeff. Nah, karena memang betul, karena neraka itu sebenarnya seyogyanya bukan di suatu tempat lain, tapi neraka itu akan jatuh turun membakar bumi ini, betul kan? Iya. Nah, itu nanti kita akan bahas. Itu bagus itu. Karena kalau tidak, kapan kita menempati bumi? Di dalam kitab Yesaya. Iya kan? Nah, itu menarik. Itu suatu tambahan yang sangat menarik. Karena kalau kita menunggu bumi ini dipulihkan, kapan menggenapi kitab Yesaya ini, ya kan, yang bahwa kita akan menduduki bumi yang baru. Jadi memang pandangan orang adalah neraka itu adalah suatu tempat, Saudara Jeff. Tersendiri. Nah, makanya nanti kita akan bahas. Saya kasih di Matius pasal 13 itu kan. Itu dia bilang apa? Lalang apa? Lalang dan gandum. Lalang dan gandum itu. Itu kan lahannya itu
tempat menabur itu adalah bumi. Itu nanti ada di punya penjelasannya. Ladang ialah dunia. Nah ini. Ya, dunia. Nah ini. Ya, betul. Ya kan? Jadi Benih yang baik itu, ya. Silakan, Saudara Jeff. itu dia berbicara tentang memang akhir daripada keadaan manusia yang jahat itu, dan juga kehidupan manusia yang tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang menabur itu juga adalah iblis, makanya dia akan dibinasakan kan itu. Ya. Iblis kan itu dia bilang. Ya. Jadi Menarik, Saudara Jeff. Ya. Baiklah. Memang kalau bahasa Alkitab ini luar biasa nih, sampai lupa waktu kita semua ya. Tapi ya, semoga kita semua kebagian berkat ya. Kita dapat berkat bahwasanya neraka itu, pelajaran paling penting bagi kita adalah kalau kita mau bertobat, sekarang lah saatnya. Ya, tadi memang Saudara Tanto sempat bilang bahwa masalahnya di neraka itu, mereka itu tidak mau bertobat. Ya kan, tadi ada bahasa Saudara Hartanto. Nah, saya pribadi, Saudara Jeff, saya sih ya. Ya, saya tidak mengamini ini ya. Saya tidak mau masuk ke mana? Ke neraka. Tapi neraka itu bukanlah tempat untuk pertobatan. Ya. Memang kalau tidak ada pertobatan. Betul. Jadi kalau di neraka itu seandainya bisa bertobat, ya kalau seandainya amit-amit ada yang masuk neraka dan tidak mau bertobat, kebangetan. Pasti harusnya mereka bertobat. Jadi tadi memang Saudara Tanto mengambil dari gnashing of teeth, yang gemertak gigi itu pada saat Stefanus dilempari batu. Memang Saudara Tanto mengambil itu sebagai mereka tidak mau bertobat, tapi mereka makin marah kepada Tuhan. Tapi saya melihatnya itu adalah kesakitan ya. Gnashing of teeth itu bukan hanya marah, tapi kesakitan karena luar biasa sakitnya. Itu yang saya tangkap sih. Jadi memang di neraka itu juga ada mengalami penderitaan. Ya. Dan memang menderita ya, Saudara Jeff ya? Iya. Pasti menderita ya kan? Karena dia menggantikan penderitaan yang telah dilakukan oleh iblis kan. Makanya itu kalau kita belajar tentang kambing Azazel itu adalah fungsinya tentang pengorbanan bangsa Israel itu loh. Kenapa itu harus ditanggungkan terakhir di kambing Azazel itu? Kambing Azazel itu adalah iblis yang akan menanggung akhir daripada penderitaan manusia itu. Ya. Bukan berarti bahwa Yesus tidak menanggung dosa kita. Yesus menanggung beban dosa kita, iya. Tetapi semua itu akan diletakkan kembali kepada si pembuat. Biangnya. Yang menebus dosa kita itu memang Kristus lah, dia adalah penebus kita. Tetapi iblis akan menanggung akhir daripada segala perbuatannya. Itu loh. Ya. Menarik, Saudara Jeff. Nah, nanti mungkin kita akan bahas itu di lain waktu ya, karena itu tentang Azazel lagi, tentang penanggung jawab dari segalanya, karena itu juga berhubungan dengan hari pendamaian ya. Iya. Saudara Jeff ya. Kita akan tutup bersama dan kita akan berdoa bersama ya.